itu perusahaan-perusahaan harus menaati itu. Ketika tidak, pastinya ada sanksi nanti yang akan diberikan kepada para pengusaha yang tidak memberikan THR atau tidak merealisasikan itu. Selamat datang di podcast Ruang Bicara, teman-teman. Sudah berbulan-bulan kayaknya kita tidak pernah berjumpa, berobrol, teman-teman. Karena ya berbagai macam kesibukan lah, teman-teman. Banyak sudah yang kirim WhatsApp, telepon, DM. Kapan ngobrol-ngobrol lagi? Ya kita tunaikan lah hari ini. Pada kesempatan ini kita akan berbicara berkenaan dengan tunjangan hari raya atau yang biasa kita sebut dengan THR, tetapi ini semua dalam konteks ketenagakerjaan, tetapi dalam ruang lingkup yang kecil saja, misalnya pada Kutai Timur lah. Hadir bersama saya, ya orang ini kesibukannya sungguh luar biasa, teman-teman. Siapa dia? Biasanya saya panggil dengan Bung Didit Iton Purnama. Apa kabar Bung Didit? Baik, baik. Kita jabat tangan lagi ya. Jabat tangan lagi, oke. Selamat Natal Bung Didit. Merry Christmas. Merry Christmas. Karena sebentar lagi tahun baru ya, selamat tahun baru juga kalau begitu. Oke Bung Didit, tadi kita menyinggung di awal berkenaan dengan tunjangan hari raya atau biasa yang disebut dengan THR. Pertanyaan saya yang paling pertama, THR dalam definisi yang paling sederhana menurut Bung Didit ini apa sebenarnya THR ini? Silakan. Nah, terkait THR tuh Bung Sarip, THR ini diberikan ini pada saat hari raya atau hari keagamaan. Oh, berarti THR ini diberikan untuk hari-hari keagamaan. Ya. Nah, hari-hari keagamaan itu secara spesifik seperti apakah hari raya Idul Fitri masuk, ataukah hari Natal masuk dan hari raya keagamaan lain masuk, atau seperti apa itu? Atau dia khusus misalnya Natal sendiri, atau tidak bisa digabungkan atau digabungkan, seperti apa pemaknaannya? Nah, di Permenaker nomor 6 di tahun 2016 Bung Sarip, untuk THR ini biasanya diberikan pada saat seperti nanti ini mau Idul Fitri. Nah, untuk teman-teman yang non muslim juga diberikan oleh pengusaha di hari raya tersebut begitu. Jadi tunjangan hari raya ini diberikan ke baik muslim maupun non muslimnya. Ya. Nah, berikutnya THR ini dia sifatnya wajib atau sebenarnya tidak wajib itu dalam konteks ketenagakerjaan itu. Bagaimana pandangannya? Nah, di Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Pernaker nomor 6 tahun 2016 itu ada di pasal 3 angka 2 itu Bung Sarip. Nah, di situ ada mengatakan ada masa kerja. Nah, ketika si karyawan ini masih masa kerjanya 1 bulan tapi kurang dari 12 bulan atau 1 tahun, itu yang didapatkan untuk tunjangan hari rayanya proporsional. Nah, kalau teman-teman yang sudah bekerja selama 12 bulan atau 1 tahun, biasa diberikan 1 kali gaji pokok begitu. Nah, itu tadi kan disampaikan proporsional. Nah, maksud daripada proporsional ini seperti apa? Bisa didetailkan dan sederhanakan kalimat dari proporsional ini bagaimana sih? Terkaitannya dengan THR itu bagaimana? Ya, contohnya kita ambil contoh. Oke, contohnya bagaimana? Nah, ini kan ada si karyawan si A. Oke. Masa kerjanya itu 3 bulan, kan begitu. Kemudian ada rumusannya di situ. Apakah karyawan 3 bulan ini dapat THR atau tidak, kan begitu. Secara di Peraturan Menteri Ketenagakerjaan di pasal 3 angka 2 tadi, masa kerja 1 bulan itu kan dapat proporsional, kan begitu.
Maksudnya bagaimana di 1 bulan tadi? 1 bulan kurang dari 12 bulan. Berarti tapi, 1 bulan kurang dari 12 bulan berarti 11 bulan. Ya, berarti kan sudah bekerja selama 1 bulan ya si karyawan. Itu perhitungannya di situ masa kerjanya itu kan 1 bulan, dibagi 12 bulan, kemudian dikalilah gaji pokok si karyawan tersebut. Nanti disitulah hasilnya. Oke. Pertanyaan saya begini, karena saya awam dan tidak terlalu begitu paham dengan tunjangan hari raya dalam konteks ketenagakerjaan. Bagaimana? Anggap saja si A ini bekerja di perusahaan B misalnya. Ya. Ternyata si A ini dia baru kerjanya atau masa kerjanya 2 bulan. Berhakkah dia menerima THR atau tidak berhak itu dia menerima THR itu dengan 2 bulan saja baru masuk kerja itu? Nah, kembali lagi Bung Sarip tadi di pasal 3 ayat 2 tadi kan. Nah, itu kan masa kerja 1 bulan itu sudah berhak. Apalagi berarti 1 bulan dia baru bekerja, ya, sudah boleh menerima THR? Sudah bisa. Oke. Kurang dari 12 bulan kan? Oke. Nah, dalam rentan waktu 1 bulan dia bekerja di perusahaan tersebut, itu sejak kapan dia harus menerima THR? Misalnya ambil contoh, misalnya anggap saja karena kemarin masih dalam suasana Natal. Ya. Anggap saja Natal itu kan Natal di tanggal 25. Apakah boleh perusahaan mentransfer tunjangan hari raya itu di tanggal 25 Desember ataukah mundur ke belakang misalnya 24, 23, 22 atau seperti apa? Kalau pembayaran THR ini biasanya itu H-7. H-7 sebelum hari raya dilaksanakan. Hari raya dilaksanakan. Oke. Jadi itu sudah ada di surat edaran menteri. Oke. Jadi H-7 itu para pengusaha-pengusaha harus merealisasikan tunjangan hari raya ini kepada si buruh. Gitu. Oke. Bagaimana kemudian ketika si pekerja ini tidak diberikan tunjangan hari raya dengan rentan waktu H-7 sebelum hari raya itu dilaksanakan? Apa yang dilakukan oleh pekerja ini ketika pihak perusahaan ternyata dia belum mengirim uang tersebut di 1 hari sebelum hari raya? Apa langkah dia? Dia protes atau seperti apa? Ya, langkah pertama kita harus tahu dulu apa alasan si perusahaan tidak mau atau belum merealisasikan tunjangan hari raya itu. Kita harus tahu dulu di situ. Mungkin kita ajak mediasi dulu lah mereka. Karena di surat edaran menteri itu H-7 sebenarnya sudah wajib direalisasikan itu atau diberikan kepada karyawan untuk THR itu. Nah, itu dia. Ketika perusahaan tidak memberikan tunjangan hari raya kepada karyawan yang bersangkutan. Tadi kan Bung Didit menyampaikan bahwa akan ada mediasi. Ya. Nah, mediasi ini dimaksud ini apakah itu jalan yang sebagaimana diatur dalam regulasi ataukah memang ini bagian upaya mungkin inisiatif dari pribadinya atau seperti apa sebenarnya pemaknaannya itu? Ya, pertama kita harus menghormati adanya surat edaran dari menteri. Edaran. Nah, saya potong dulu. Edaran menteri itu ini kan dalam konteks suasana masih Natal. Untuk Bung Sarip, untuk Lebaran. Oh, Hari Raya Idul Fitri. Oh, biasanya memang ada edaran dari pemerintah begitu ada. kan? Oh, ya. Oke ya. Jadi maka untuk itu perusahaan-perusahaan harus menaati itu. Ketika tidak, pastinya ada sanksi nanti yang akan diberikan kepada para pengusaha yang tidak memberikan THR atau tidak merealisasikan itu. Oh, oke. Jadi ketika perusahaan tidak merealisasikan THR sebagaimana waktu yang ditentukan 7 hari tersebut, maka ada sanksi yang diberikan oleh pemerintah kepada si perusahaan tersebut itu. Nah, pertanyaan saya berikutnya,
berkaitan dengan nominal daripada tunjangan hari raya itu. Apakah tunjangan hari raya itu masuk dan dibayarkan gaji pokoknya atau plus tunjangannya atau digabungkan boleh itu? Nah, menurut pandangan Bung Didit bagaimana itu? Nah, di situ kan ada namanya tunjangan tetap, Bung Sarip. Oke, tunjangan tetap itu bagaimana lagi itu? Contohnya seperti uang kehadiran, kemudian uang perumahan, ada tunjangan istri dan lain-lain seperti itu. Nah, ketika si perusahaan memberikan tunjangan-tunjangan tersebut, maka itu wajib ditambahkan untuk sama gaji pokok. Jadi ditambahkan untuk direalisasikan untuk THR tersebut. Oke, saya kembali lagi ke contoh yang karyawan yang baru bekerja 2 bulan. Anggap saja misalnya gajinya 3 juta sekian, Ya. gaji pokoknya. Terus uang hadirnya anggap misalnya 500.000, uang makan 500, uang transport 500. Nah, apakah itu yang dimaksud tunjangan tetap atau ada aturan-aturan yang memaknai bahwa itu tidak tetap dan tetap itu bagaimana itu? Nah, itu ada di PP berapa gitu, Mas Arief, ya, di Undang-Undang Pengupahan. Nah, di situ kan yang dikatakan tunjangan tetap itu tunjangan ketika diberikan mau tidak masuk tetap dibayarkan begitu, Mas Arief. Jadi ketika misalnya si karyawan ini bekerja 3 bulan, kemudian ya 3 bulan tadi dibagi 12 bulan karena kan belum 1 tahun. Nah, hasilnya itu nanti dikalikan gaji pokok. Nanti kan ada berapa untuk pendapatan yang hasil tersebut. Kemudian ditambahkan yang kayak seperti tadi itu ada uang makan, uang transport. Nanti bisa ditambahkan dengan tunjangan tetap tersebut. Nah, bagaimana ketika di perusahaan itu memaknai misalnya uang hadir itu akan diberikan ketika dia hadir. Uang transport tentu terkait juga dengan kehadiran kan. Ya. Kalau dia tidak hadir pasti uang transport juga akan terpengaruhi, dan uang makannya juga. Apakah bisa perusahaan tersebut memaknai bahwa itu bukan tunjangan tetap itu? Sehingga pada saat pembayaran dan pemberian tunjangan hari raya itu hanya diberikan gaji pokoknya saja. Mungkin yang dimaksud perusahaan A yang tetapnya itu misalnya uang rumah. Nah, bagaimana pandangan Bung Didit? Ya, kembali lagi Bung Sarip, yang dikatakan tunjangan tetap tadi itu kan tunjangan yang diberikan oleh perusahaan dan itu dibayar ketika si karyawan ini mau masuk atau tidak. Itu yang dikatakan tunjangan tetap. Nah, di situ maka dari itu ketika misalnya untuk merealisasikan THR itu harus digabungkan dengan THR itu. Berarti tunjangan gaji pokok plus tunjangan tetap itu harus direalisasikan dalam pemberian THR itu. Ya. Berarti misalnya contoh ternyata gaji pokoknya 3 juta, uang makan 500, uang hadir 500, uang rumah 500, uang transport 500. Berarti kalau digabungkan dia bisa terima 5 juta sekian lah, anggaplah begitu. Tetapi apakah boleh, Bung Didit, si perusahaan ini hanya memberikan tunjangan hari raya itu gaji pokoknya saja? Anggap gaji pokoknya itu 3 juta sekian. Nah, pihak perusahaan ini memberikan gaji pokoknya 3 juta sekian. Boleh tidak itu? Nah, kalau itu kan kalau dari perusahaan tidak adanya tunjangan tetap, itu boleh. Jadi selama pengusaha tidak memberikan tunjangan tetap, jadi pengusaha cuma membayarkan gaji pokoknya saja. Gaji pokoknya saja. Jadi ya gaji 1 kali upah lah. Oke, nah berkaitan dengan tunjangan hari raya tadi, dia berpengaruh tidak dengan status pekerja tersebut itu? Misalnya si karyawan ini statusnya pekerja tetap, si karyawan ini statusnya pekerja tidak tetap. Dia berpengaruh tidak untuk menerima tunjangan hari raya atau memang tidak berpengaruh karena itu kewajiban perusahaan dan sebagaimana aturan dan edaran yang telah diberikan oleh pemerintah? Bagaimana itu? Jadi untuk status karyawan kontrak
dan apa atau dikatakan PKWT atau status karyawan tetap PKWTT itu tetap wajib diberikan THR, karena berbicara misalnya di kontrak 1 tahun dia bekerja mau 1 bulan atau 2 bulan, itu kan sudah ada yang dikatakan tadi diberikan secara proporsional begitu, Mas Arif. Oke, kalau memang tidak berpengaruh, karena memang banyak kita dapati ya di koran khususnya atau di berita-berita online ada pihak perusahaan yang tidak membayarkan THR-nya atau bahkan telat ternyata. Nah, ketika memang telat atau lupa membayar, bukan lupa, tidak mau membayarnya, nah yang ditempuh lagi, itu saya ingin spesifik lagi, yang ditempuh lagi oleh pekerja ini apa selain daripada musyawarah atau perundingan tadi itu? Ya, kemudian ketika si pengusaha tidak merealisasikan THR itu dan tidak menaati surat edaran, ya yang kita upayakan di sini adalah ketika mediasi sudah dilakukan, kemudian perusahaan juga tetap tidak membayarkan, maka kita menempuh jalur ke Disnaker. Oke, menempuh jalur itu sebutannya apa, menempuh jalur ke Disnaker? Kalau Disnaker di sini kan dibilang tripartit. Tripartit. Kalau perusahaan itu ada serikat pekerjanya yang dikatakan mediasi tadi, itu kita menempuh upaya bipartit. Oh, berarti ada dua hal yang bisa kita lakukan ketika si pekerja ini tidak menerima tunjangan hari raya atau mungkin bahkan dibayarkan atau tidak dibayarkan. Ketika berkeberatan pekerja ini, dia bisa menempuh yang pertama bipartit, yang kedua adalah tripartit. Nah, tripartit ini siapa-siapa saja yang ada di dalam tripartit itu komponennya itu apa-apa saja itu? Kalau tripartit di sini kan kita melibatkan Disnaker sebagai mediator. Nah, kemudian yang pihak-pihak yang terlibat di situ ya pihak perusahaan, kemudian dari pihak karyawan atau didampingi serikat pekerja begitu, Mas Arif. Jadi ketiga komponen ini ketika misalnya menuju ke arah tripartit, jadi ini yang dikatakan tripartit di situ. Oke, bagaimana ketika persoalan tunjangan hari raya yang tidak terbayarkan ternyata selesai di bipartit? Apakah tidak perlu lagi kita ke langkah tripartit, atau ya karena sudah selesai di bipartit tadi, atau karena oke lah saya bayar sudah sebagaimana yang kewajiban saya. Nah, ketika perusahaan sudah menyepakati dalam mediasi atau yang sebutannya bipartit tadi itu, apakah ada sanksi perusahaan itu? Anggap saja dia bipartitnya anggap tanggal seminggu setelah hari raya selesai. Ya. Apakah ada sanksi yang diberikan, atau karena pihak perusahaan sudah membayar ya sudah dianggap selesai? Bagaimana itu? Pastinya kalau berbicara tunjangan hari raya, pihak pengusaha itu tidak boleh melakukan penundaan atau tidak membayarkan. Karena kenapa? Di peraturan Menteri Kemenaker tadi itu kan sudah dikatakan wajib harus merealisasikan, dan hari pelaksanaan atau pembayarannya itu sudah dikatakan H-7 sebelum hari raya tersebut. Jadi saya rasa pihak-pihak perusahaan semua harus menaati itu semua, karena kalau tidak pasti sanksinya akan lebih berat. Kemungkinan ya sampai dicabutnya surat izin usaha dari perusahaan itu tersebut. Jadi punishment-nya terhadap pihak perusahaan ketika melanggar dan tidak menaati H-7 itu harus terselesaikan tunjangan hari raya, maka bisa jadi perusahaan ini akan diberikan pencabutan izin perusahaan tersebut itu ya. Wah, sungguh luar biasa. Menurut Bro Didit ya, karena kita tinggal di Kutai Timur ya, kita ketahui berbagai macam perusahaan yang bergerak lah dalam bidangnya masing-masing. Apakah ada mendapati
atau cerita begitu bahwa ada perusahaan yang tidak membayarkan tunjangan hari rayanya lah. Ya khusus di Kutai Timur lah. Bagaimana pandangan dan penilaian lapangan Bro Didit lah? Iya. Bagaimana? Untuk untuk di Kutai Timur ini saya rasa perusahaan sudah merealisasikan lah untuk pemberian THR ini. Tapi ada waktu itu saya temuin Bung Sarif. Oh, temuin. Ya. Ya, tapi ini case-nya ini si karyawan ini kan tidak dikontrak Oke. di salah satu perusahaan di Kutai Timur juga. Karyawan ini tidak dikontrak perusahaan. Kemudian selama 2 tahun 3 tahun si karyawan ini tiba-tiba disodorkan untuk ke kantor untuk menandatangani kontrak begitu. Nah, perusahaan ini mengintervensi si karyawan tersebut dengan tidak membayarkan THR. Tapi waktu itu kami mendatangi perusahaan tersebut, kemudian kami bermediasi dengan perusahaan tersebut, dan akhirnya dibayarkan juga, Bung Sarif. Nah, karena kan kami sudah memberikan ultimatum juga. Nah, ketika tidak membayarnya, dampaknya juga akan sangat besar untuk perusahaan tersebut begitu. Nah, itu dia tadi praktek-praktek tadi menarik sebenarnya, karena yang tadi Bung Didit sampaikan ada pekerja bekerja tanpa kontrak. Ya. Tetapi dalam perjalanannya disodorkan untuk menerima atau tidak menerima tunjangan hari raya. Bagaimana ceritanya itu Bung Didit? Dia bekerja tanpa kontrak. Tetapi secara pikiran kita, orang yang bekerja tanpa kontrak kan tidak juga bisa menikmati tunjangan hari raya karena tidak ada dasar dan legitimasi bahwa dia pekerja dari perusahaan tersebut. Iya. Bagaimana Mas Didit melihat modus operandi daripada perusahaan-perusahaan ya dalam tanda kutip yang nakal-nakal begitu? Ya pada saat itu kan pihak pengusaha ini berbicaralah dengan kami, kemudian dia mengatakan ada kelalaian. Kelalaian, Ya, luar binasa. mereka mengakui ada luar kelalaian. binasa, ada kelalaian. Oke. Dia tidak memberikan kontrak. Wah, itu dampaknya kan sudah pernah kita bicarakan di podcast sebelumnya itu. Oke. Ketika karyawan statusnya PKWT atau status kontrak tidak dikontrak, kemudian mendapat gaji, nah itu akan beralih secara otomatis menjadi PKWTT atau karyawan tetap. Oke teman-teman, tadi Bung Didit singgung bahwa pembicaraan itu sudah pernah dibicarakan di podcast di chapter kedua atau ketiga. Ya silakan dibuka lagi teman-teman. Oke teman-teman, pertanyaan saya, apa tantangan terbesar sebenarnya di dalam melihat persoalan-persoalan laten daripada tunjangan hari raya dari Bro Didit pengalamannya ini yang kurang lebih sudah 1000 tahun kayaknya. Bagaimana? Ya pengalaman di bidang bagaimana nih Bung Sarif dulu ini? Misalnya kan tadi didapati ada persoalan yang itu. Ya. Apa tuh ada hal yang lain ternyata terus bagaimana? Ya kalau selama ini yang kami dapatin itu untuk di Kutai Timur ya baru itu juga. Oh baru itu aja. Untuk yang perusahaan-perusahaan lain di Kutai Timur ini ya sudah menaati regulasi lah. Sudah good. Oke, teman-teman, ruang bicara ini di sesi penghujung akhir kita. Tapi tidak apa-apa, kita akan selalu bertemu dengan Bung Didit. Bung Didit, saya minta closing statement lah. Penutup lah kalimat-kalimat penyemangat ya, karena ini hari Minggu terakhir sebelum kita loncat ke 2025. Bagaimana kalimat-kalimatnya lah, himbauannya lah, atau kritikan silakan aja. Ya ini untuk masukan aja untuk perusahaan. Nah nanti kan untuk penerapan untuk pemberian THR itu saya sarankan itu harus mengikuti edaran Menteri H-7 kan begitu. Jadi supaya tidak ada kejadian-kejadian menunda atau bahkan tidak memberikan
apa namanya THR tersebut. Nah, nanti mungkin ini direalisasikan mungkin di bulan-bulan 3 nanti ya kita Idul Fitri. Jadi saran saya kepada perusahaan-perusahaan di Kutai Timur maupun di manapun berada, tetap apa namanya menaati regulasi-regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan apa namanya mungkin saya ucapkan selamat Natal dan untuk tahun baru 2004 menuju ke 2025. Oke, terima kasih Bung Didit. Oke, teman-teman, sampai berjumpa di tahun 2025. Terima kasih.